Saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera dan salam untuk kita sekalian. Pada minggu ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat apa yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Pertama-tama mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, dan juga terutama bagaimana oleh iman kita diselamatkan. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat surat Rasul Paulus kepada Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca isi dari nas ini, dan saudara-saudara perhatikan dengan sangat teliti apa yang didengungkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya ini. Penterjemah Alkitab memberi judul pada perikop ini dengan kalimat semuanya adalah kasih karunia. Saya akan membaca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada dua ayat penting yang kita akan perhatikan dalam khotbah kita hari ini, yakni yang terdapat dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 nas bacaan kita, bahwa di dalam kedua ayat tersebut tercantum suatu kalimat yang sangat penting yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan lagi katanya, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Saudara-saudara, dengan kedua ayat ini kita tentu diarahkan Paulus supaya bisa membedakan cara percaya Kristen dengan cara percaya orang yang bukan Kristen. Bahwa golongan lain melulu mengandalkan kebijakan para ulama mereka atau tokoh agama mereka. Bagaimana setia ulama mereka, bagaimana ritual pelaksanaan tugas mereka, itulah yang diandalkan orang di luar sana. Bahkan ada yang benar-benar bersandar pada ritual agama atau seberapa berani mereka beramal sepanjang hidupnya.
kemampuan pribadinya dijadikan tolak ukur untuk menentukan tujuan keselamatan mereka kelak. Saudara-saudara, ada lagi yang lebih fatal, yang mengukur kekuatan finansialnya membantu gereja atau urusan keagamaan sebagai patokan penentu nasib akhirnya. Berapa banyak uang yang disumbangkan kepada kegiatan keagamaan, dan orang menganggap sebesar itulah ya, usaha keselamatan yang dia dapat raih. Sekarang kita dengar peringatan keras Rasul Paulus supaya jangan ada orang yang membanggakan diri. Sebab karena kasih karunia, katanya, kamu diselamatkan oleh iman. Lebih tegas lagi Paulus katakan bahwa itu bukan hasil usahamu dan bukan hasil pekerjaanmu. Ternyata bagi kaum Kristen, keselamatan semata-mata harus dipandang sebagai kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, keselamatan itu didapat orang Kristen secara gratis tanpa campur tangan orang-orang yang menerimanya. Lalu bagaimanakah kita menempatkan amal ibadah dan ketaatan Kristen, saudara-saudara? Sebab di dalam kekristenan juga mengajar agar kita banyak berbuat baik, bukan? Dan dalam kekristenan diajar untuk mentaati ajaran Tuhan dengan setia, bukan? Marilah kita ikuti penjelasan lebih dalam melalui tema berikut. Saya memberi dan merumuskan tema khotbah untuk hari ini yang berbunyi demikian. Kasih karunia keselamatan dalam Kristus adalah landasan perbuatan baik Kristen. Sekali lagi, kasih karunia keselamatan dalam Kristus adalah landasan perbuatan baik Kristen. Formulasi tema ini, saudara-saudara, tidak boleh dibalik untuk menjadikan perbuatan baik sebagai landasan keselamatan. Tetapi, kasih karunia keselamatan dalam Kristus adalah landasan perbuatan baik Kristen. Setiap orang Kristen yang menempatkan perbuatan baik dan kesetiaannya sebagai harga untuk memperoleh selamat adalah orang yang tidak mengerti bahwa harga tebusannya sudah lunas dibayar. Rumusan tema tadi adalah rumusan yang benar, saudara-saudara, karena jemaat Yesus harus berbuat baik karena telah diselamatkan dari dosa dan murka yang akan datang. Ya. Bukan berbuat baik dulu supaya memperoleh selamat, tetapi dia berbuat baik karena ia berhasil diselamatkan oleh Yesus. Karena itu Paulus begitu tegas mengingatkan jemaat Efesus bahwa keselamatan yang mereka peroleh adalah kasih karunia yang bukan hasil usaha mereka. Walaupun sebagai rasul, mereka cukup banyak berkorban, bahkan dipenjara berkali-kali, diborgol, dibelenggu, bahkan separuh dari mereka mati dibunuh, namun tidak dinilai oleh mereka sebagai perjuangan untuk merebut keselamatan, tetapi dianggap sebagai konsekuensi yang harus mereka perbuat sesudah Yesus melakukan penebusan. Benarlah saudara-saudara, ketegasan ini Paulus sampaikan kepada kita maupun kepada Efesus, karena bisa jadi kita juga akan merasa begitu bangga dan merasa sombong kalau kita berbuat sesuatu yang baik untuk gereja Tuhan. Namun saudara-saudara, sesungguhnya apapun yang mampu kita buat sebagai perbuatan baik tidak berarti apa-apa terhadap beban murka Allah yang Yesus kerjakan di atas salibnya. Sehingga setiap perbuatan baik atau ketaatan kita kepada firman Allah sepantasnya dijadikan buah penyataan syukur dan ungkapan terima kasih kita kepada karya besar yang Yesus sudah laksanakan. Dengan pemahaman inilah, saudara-saudara, yang menjadikan kita tidak sombong dan berbangga atas perbuatan baik yang kita buat untuk Tuhan. Jadi semua kewajiban yang terkandung dalam panggilan Kristen adalah motivasi supaya kita mampu mewujudkan
ungkapan syukur dan terima kasih atas segala anugerah kebenaran yang Yesus berikan. Paulus menyebutkan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi untuk melakukan perbuatan baik saja, saudara-saudara, dipersiapkan Allah sebelumnya supaya dapat kita lakukan. Jadi sama sekali ya, Paulus menghindarkan andil seseorang untuk keselamatannya. Ia sebutkan pula bahwa ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wajib melakukannya. Jadi jika kita bisa berbuat sesuatu yang baik, itulah tujuan di mana kita diciptakan Allah dalam Kristus. Dan kita harus hidup serupa dengan segala kebaikan dan kasih Yesus yang Yesus tunjukkan di atas kita. Setiap orang yang oleh iman disatukan dengan Kristus mustahil tidak mampu berbuat baik, saudara-saudara. Dan mustahil tidak taat pada kehendak Allah. Justru perbuatan baik dan ketaatan kitalah yang dijadikan Allah sebagai identitas dan pengenal yang menyatakan kepada dunia bahwa kita sudah menjadi milik Allah dan anak-anak Allah sendiri. Perbuatan baik ternyata menjadi panggilan iman yang mutlak bertumbuh dan nampak dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka kita tetap jahat, tidak tahu bersyukur, dan kita tetap milik kegelapan belaka. Setiap orang yang hendak beribadah dan memuliakan Allah tidak sekedar dinilai dari ungkapan mulut dan puji-pujian yang ia keluarkan dari mulutnya. Ya. Sehebat apa orang memuji Tuhan, atau seindah apa orang mengeluarkan kata-kata dari mulutnya tidak menjadi ukuran. Karena tidak semua orang tahu berkata-kata atau tahu menyanyikan lagu pujian dengan baik. Ada orang-orang Kristen yang nada suaranya falas. Ada juga yang tidak tahu membaca, bahkan tidak tahu mengeluarkan kata-kata dengan jelas. Ungkapan syukur dan puji-pujian kita yang benar cenderung dinyatakan melalui bentuk perbuatan yang nyata dan terlihat dari pembaharuan cara hidup kita yang kelihatan. Kita tidak bisa meyakinkan orang bahwa kita sudah Kristen, saudara-saudara, tanpa pembaharuan sikap dan perbuatan nyata kita. 1000 kali engkau bilang bahwa engkau orang Kristen, kalau hidupmu tetap jahat dan tidak berubah dari cara hidup yang lama, daripada yang gelap kepada cara hidup yang terang, maka tetap hidupmu membuktikan bahwa engkau bukan Kristen sungguh-sungguh. Yesus katakan bahwa pohon yang baik hanya dinilai dari buahnya yang baik. Demikianlah anak-anak Allah dinyatakan dari cara hidupnya yang setia dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Setiap bentuk ketaatan kita kepada seluruh hukum dan perintah yang tercantum dalam firman Allah merupakan gambaran dari perbuatan baik yang patut kita lakukan. Namun hal itu, saudara-saudara, bukanlah suatu kewajiban yang dituntut supaya orang percaya memperoleh keselamatan. Karena dari awal hukum dan segala tuntutan firman Allah diberikan sesudah Allah melakukan tindakan penyelamatan. Hukum Taurat sendiri, saudara-saudara, dikeluarkan di Gunung Sinai sesudah bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir, saudara-saudara. Jadi hukum Taurat tidak keluar lebih dulu dan Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, tetapi hukum Taurat dikeluarkan di Gunung Sinai sesudah bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir.
Jadi jika umat Israel dituntut untuk menaati hukum Taurat di zaman Perjanjian Lama, bukanlah supaya mereka dibebaskan dari kuasa Mesir, malahan Taurat dikeluarkan sesudah Tuhan benar-benar mengeluarkan mereka dari sana sebagai budak dan menjadi orang merdeka. Lalu kemudian segala jenis kewajiban Kristen yang Yesus perintahkan dalam Injilnya diberikan kepada kita sesudah ia mengerjakan dengan tuntas penebusan dan pengampunan dari dosa dan dari ancaman kematian. Jadi ia sudah menebus kita, lalu ia meminta kita melakukan kehendak-Nya. Karena itu tempat yang benar bagi perbuatan baik kita bukan lagi dalam tujuan untuk diselamatkan, tetapi sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus. Seringkali kita salah menempatkan ketaatan dan perbuatan kita yang baik pada posisi yang kurang tepat, saudara-saudara. Sebagai contoh, ada seorang penjahat yang dimasukkan dalam penjara dan oleh pengadilan telah menjatuhkan hukuman atas perbuatannya dengan hukuman yang cukup lama, selama 10 tahun kurungan, saudara-saudara. Namun ia mendapat pembebasan dari hukuman itu oleh seseorang yang berbelas kasihan kepadanya, yang membayar beban hukuman dengan uang yang jumlahnya cukup banyak. Penjahat ini merasa terbeban atas perbuatan orang tersebut dan dia berusaha untuk menawarkan jasa untuk menjadi pembantu di rumah orang yang berbuat baik itu. Jasa dan perbuatan baik orang ini sebagai pembantu tentulah bukan dalam tujuan untuk mendapat tebusan hukuman, karena ternyata dia benar-benar sudah dibebaskan dari hukumannya. Apapun yang bisa ia buat untuk orang baik tadi, saudara-saudara, hanyalah ungkapan terima kasih atas seluruh upaya yang diperjuangkan orang itu demi kebebasannya. Ia sudah bebas lebih dahulu, baru dia dapat berbuat baik untuk orang baik tadi. Demikianlah kita sebagai orang Kristen, apapun yang diwajibkan agar kita buat bukanlah kewajiban yang harus kita bayar supaya dibebaskan, tetapi diajar untuk tahu mengucap syukur terhadap keselamatan yang sudah tuntas Yesus kerjakan di atas salibnya. Seperti inilah kita pahami makna kepercayaan kita sebagai Kristen, yang tentunya jauh berbeda dengan pandangan keagamaan orang yang bukan Kristen. Tuhan juga tidak menargetkan syarat-syarat kepercayaan kita, karena apapun yang kita mampu perbuat tidak akan ada nilainya bila kita tidak melakukannya dengan tulus hati. Ya. Sekecil apapun yang mampu Anda buat, kalau itu Anda lakukan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka, besarlah harganya di hadapan Tuhan. Sebagaimana keterbukaan hati orang yang mau mengungkapkan syukur, demikianlah setiap orang Kristen melaksanakan amal ibadahnya. Jika kebaikan kita tidak bermuara kepada rasa syukur atas pekerjaan Kristus, malahan demi mendapat pujian dan penghormatan semata, maka perbuatan kita pun mubazir tanpa manfaat. Ya, itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat Efesus dan kita sekalian supaya tidak berbangga hati karena keselamatan yang ia miliki. Tuhan sudah mengerjakan keselamatan sebelum kita tahu berbuat sesuatu yang baik, saudara-saudara. Ya. Bahkan sebelum kita memikirkan sesuatu untuk dilakukan, Yesus sudah mati bagimu. Yesus sudah mati untuk kita dan sudah melakukan pelunasan atas hutang dosa kita jauh sebelum kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena itu patutlah kita bersyukur melalui tutur kata kita, pikiran dan perbuatan kita yang baik. Jangan engkau melihat kemampuan dirimu sendiri
sebagai harga terbesar untuk keselamatanmu, atau jangan melihat seberapa gigih para pendeta atau pastor yang berjuang untuk keselamatanmu, tetapi lihatlah apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus yang sepenuhnya Ia serahkan untuk penebusan dan keselamatan kita. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah firman, demikianlah penjelasan daripada firman yang mau dikabarkan kepada kita hari ini. Kiranya saudara-saudara dibawa kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Roh Kudus Tuhan akan memberi saudara-saudara penerangan, sehingga dengan cerdas dan sangat tangkas bisa menilai dan bisa menyimpan firman Tuhan sebaik mungkin dalam pikiran saudara dan mengaplikasi secara sempurna dalam bentuk-bentuk kehidupan kita yang nyata. Salam damai sejahtera, kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Jagalah kesehatan saudara-saudara, tetaplah memakai masker, rajin cuci tangan, jauhilah kerumunan, dan terhindar dari serangan COVID-19. Salam sehat. Amin.